Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam marit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua ya. Dan ini di pagi hari teman-teman, seperti biasa saya membuat video di pagi hari ataupun di sore hari ya, sesempatnya saya. Dan untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang jumlah anakan kelinci NZ teman-teman, rata-rata anakan yang dihasilkan dari kelinci NZ itu sendiri. Nah ini supaya teman-teman pemula khususnya yang mempunyai target ya, misalkan kayak setiap bulan ingin menghasilkan anakan misalkan 50 ekor. Nah nanti teman-teman bisa tinggal menghitung aja ya, rata-rata indukan beranaknya berapa, nah nanti butuh indukannya itu berapa. Nah ini untuk gambaran aja teman-teman, jadi sekedar pengetahuan ya. Ini hitungan rata-rata ya, bisa lebih bisa kurang, tapi ini saya akan menghitung tentang rata-ratanya anakan NZ itu berapa ya setiap satu indukan itu melahirkan. Dan kita lanjut teman-teman. Nah pertama akan saya bahas itu tentang biasanya ya untuk indukan NZ yang pertama melahirkan ataupun yang perdana dalam melahirkan. Nah ini akan saya jelaskan dulu, karena biasanya seperti ini teman-teman. Kalau kita mempunyai indukan NZ ataupun kelinci NZ yang masih pertama kali melahirkan ataupun baru pertama kali mau melahirkan ya, biasanya itu kalau untuk yang baru pertama kali melahirkan kan anaknya kadang itu tidak terlalu banyak teman-teman. Anaknya itu paling sekitar paling banyak biasanya yang saya alami itu di kandang 5 teman-teman ya. 5 itu sudah termasuknya cukup bagus untuk anak NZ yang baru pertama kali melahirkan. Dan kalau untuk yang pertama kali melahirkan, kalau misalkan teman-teman itu mempunyai beberapa ekor yang beranaknya sedikit, nah itu termasuknya wajar teman-teman, karena dulu saya yang pernah mengalami ya, 3 ekor indukan NZ saya itu yang baru pertama kali melahirkan dulu itu lahirannya sekitar 2, 3, paling banyak 4. Dan untuk sekarang ini alhamdulillah lahirnya kemarin ada yang 5, ada yang 6. Itu untuk yang baru pertama kali melahirkan teman-teman. Dan itu wajar ya, jangan sampai teman-teman itu keliru. Nah itu untuk yang baru pertama kali melahirkan. Nah terus yang sudah pernah melahirkan ataupun yang sudah sering melahirkan itu biasanya berapa sih ya kan, biasanya yang dihasilkan itu anakannya berapa. Nah sebelumnya kita berbicara tentang gen ataupun keturunan dulu teman-teman. Nah itu sebenarnya sangat berpengaruh ya untuk menghasilkan anakan yang cukup banyak. Nah jadi seperti ini teman-teman, gen dan keturunan itu sangat berpengaruh untuk menghasilkan anakan yang banyak dan kualitas yang bagus. Maka dari itu ketika teman-teman ingin menghasilkan anakan yang banyak dari satu indukan itu, maka teman-teman itu harus memilih indukan yang bagus itu seperti apa. Nah kalau pengen milih, nah tinggal teman-teman tanyakan, ataupun misalkan teman-teman yang ternak sendiri, membesarkan sendiri ya, jadi pilihlah hasil anakan yang saudaranya itu banyak. Contoh seperti ini teman-teman ya, saudaranya banyak, nah saudaranya itu lebih dari 5, nah itu termasuknya bagus untuk dijadikan indukan. Nah nanti anakan yang dihasilkan juga nanti akan banyak pula teman-teman. Nah itu termasuknya gen itu sangat berpengaruh. Nah itu untuk dari gen ya. Terus kalau untuk normalnya itu berapa sih? Nah normalnya yang saya alami sendiri, misalkan kayak kelinci dalam melahirkan itu normal ya, jumlah anakannya itu biasanya rata-rata minimal 6 ekor teman-teman. Nah rata-rata yang sudah saya alami sendiri minimal 6 ekor indukan NZ itu melahirkan. Dan paling banyak yang pernah saya alami ya itu lahiran 9 ekor. Nah itu paling banyak saya alami teman-teman. Jadi dari faktor gen itu sangat berpengaruh untuk menghasilkan anakan yang termasuknya jumlahnya banyak. Nah maka dari itu teman-teman harus memilih indukan yang gennya itu ataupun keturunannya itu bagus. Nah itu dulu saya awal beli di teman, katanya beranaknya itu banyak-banyak. Nah terus saya pelihara dan ternyata benar teman-teman, anakan yang dihasilkan di kandang saya itu minimal jumlahnya itu 6 ekor. Dan yang paling banyak yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat itu sekitar 9 ekor anakan yang dihasilkan oleh indukan NZ saya sendiri itu. Nah itu rata-rata ya di kandang saya. Tapi kalau di kandang teman-teman ya entah, nggak tahu ya, ada yang katanya bisa sampai 10, ada teman-teman. Pernah saya tanya ke teman saya yang pelihara NZ, ternyata di sana itu lebih banyak lagi, sekitar 10 dan 11 ekor per satu indukan katanya.
dan itu jumlah rata-ratanya teman-teman. Tapi biasanya paling banyak teman-teman ya, paling banyak ataupun paling rata biasanya itu 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor. Nah itu rata-rata anakan yang dihasilkan dari satu ekor indukan NZ. Nah ketika teman-teman ingin mempunyai target ataupun keinginan ya, misalkan kayak per bulannya saya harus menghasilkan anakan itu 50 ekor. Nah tinggal teman-teman kalikan aja, hitung rata-rata minimal aja ya, dari misalkan rata-rata minimal 6 ekor. Nah 6 ekor kali berapa biar menghasilkan 50. Nah tinggal teman-teman hitung aja. Nah itu hitungan minimal ya. Nah karena kalau kita beternak itu harus mempunyai perhitungan supaya nanti ya targetnya itu meleset pun tidak terlalu jauh ya. Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai target seperti itu aja ya, misalkan kayak pengen mempunyai indukan 10 ekor misalkan, dan anak yang dihasilkan itu 6. Nah berarti jumlah anakan yang nantinya dihasilkan 6 kali 10, berarti kita sudah bisa mendapatkan 60 ekor anakan dari satu kali panen itu. Nah itu target itu seperti itu teman-teman. Nah kalau pengen lebih ya tinggal kita tambah aja. Nah tapi jangan sampai teman-teman itu meninggalkan beberapa hal ya. Pertama itu kualitas indukan, yang kedua adalah gen atau keturunan si indukan itu tersebut. Nah itu biasanya kadang walaupun kualitasnya bagus, tapi kalau gennya kurang bagus, nah itu nanti anakan yang dihasilkan biasanya juga sedikit. Tapi kalau udah kualitasnya bagus, gennya juga bagus, nah anakan yang dihasilkan itu termasuknya memuaskan. Tinggal kita bagaimana caranya tuh merawat supaya anakan itu bertumbuh lebih besar lagi. Nah itu teman-teman. Jadi rata-rata jumlah anakan kelinci NZ yang ada di kandang saya itu antara 6 sampai 9 ekor per satu kali beranak, satu kali beranak satu indukan. Dan teman-teman kalau anakan NZ-nya masih sedikit ataupun rata-rata melahirkannya di bawah 5, berarti ada masalah. Kalau nggak di si pejantan berarti masalah di si betina. Tinggal teman-teman cari tahu aja. Contoh misalkan kayak masalah di si pejantan, berarti mungkin keturunan si pejantan itu mungkin ya dulu mungkin anak yang dihasilkan itu sedikit ya. Kalau kita ganti pejantan terus anakannya banyak, berarti si pejantan yang bermasalah. Tapi kalau kita coba kawinkan si pejantan dengan indukan lain, ternyata indukan itu beranaknya banyak, berarti mungkin si betina itu gennya dulu itu kurang bagus. Nah itu teman-teman, kita harus sedikit tahu ya, sedikit mengerti tentang pola ataupun cara dalam menghasilkan indukan yang bagus untuk menghasilkan anakan yang bagus pula. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Ini salah satu gambaran aja ya, supaya nanti teman-teman bisa mengetahui targetnya ya, bisa mempunyai target yang akan teman-teman capai dengan berapa ekor indukan dan menghasilkan berapa ekor anakan yang nantinya teman-teman pelihara dan dijual tentunya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.